contohnya ya Syekh Abdul Qadir Jailani biniyah salihat ni di yang itu sekalian halang 4 dan halang 4 yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala aqibahum muttaqin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Dan sebab itulah bersungguh-sungguh masyayikh ahli sufi mengetahui akan ilmu batin yang menyucikan akan hati daripada segala maksiat yang batin, yaitu ilmu tasawuf dan dinamakan ilmu tarekat dan dinamakan ilmu turuk. Karena tiada mengetahui akan kebaikan hati dan jahatnya hati melainkan dengan mengetahui ilmu tasawuf. Dengan mengetahui ilmu tasawuf itu, dan barang siapa mengetahui akan hatinya, barang siapa mengetahui akan hatinya itu, niscaya mengetahui akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya, niscaya ia mengetahui akan Rama. Kalau kita mempelajari ilmu tasawuf ini ilmu untuk mempelajari hati. Kita ni tergawang, macam kamu boleh paling ditakut ke? Ya, kamu lagi muda lah tu. Kita sudah umur tua dia, 50 tahun. Padahal ilmu tasawuf ini faedah itu nak membersihkan hati. Kalau tidak melalui ilmu tasawuf ini, pacak nak bersih hati. Ilmu tasawuf ini yang dia dinamakan dengan ilmu batin, bukan ilmu kebatinan. Yang salah, ilmu batin. Ilmu batin, ilmu yang mensucikan hati. Kayak ada kotoran-kotoran. Alatnya apa? Ya kita zikir tadi. Zikir kita itu nak membersih hati kita. Alat. Jadi kalau yang tasawuf dan dinamakan juga ilmu tarekat, dia juga dinamakan ilmu tarekat tu. Kita tahu tarekat tu. Orang tidak kapan ilmu tarekat takut itu, takut. Itu kan tarekat itu kan jalan. Itu pokok utamanya tarekat itu kan jalan. Ahli tarekat, ahli yang berjalan. Kita jalan ni ke mana? Jalannya menuju ke apa? Ya kan? Jangan tersimpang ya. Kayak takut kita itu takutnya. Kan kalau lagi muda, lagi bangun sekolah baru nak masuk belajar ilmu tarekat, nak belajar tasawuf. Tak salah parah ini, tak salah lagi jauh. Tak salah. Nah, kebuyan lagi. Kebuyan kalau kita tidak reti, tapi kalau kita ngerti sedikit tahu kan. Ilmu tarekat itu kan jalan untuk menuju ke Allah. Ilmunya itu namanya ilmu tasawuf. Okey, faham ni? Jangan dibuyan gua takut kau ini wong mama saja nama saja AMG agisial lagi takut kamu takut ini mah. Kalau belajar mengajar kamu takut.
Hah? Dia galak. Dia galak. Jadi tolekat, ilmu tolekat, ilmu suluk itu suluk itu kan jalan. Nah, ini yang paling ditakut itu. Ilmu tasawuf, ilmu tolekat, ilmu suluk. Ini paling ditakut itu. Banyak yang tersimpang. Wong takut itulah ini bangunnya nakut itu lah wong tidak ngerti. Dia tidak ngerti dia nakut wong yang lain. Ini kalau kamu sudah belajar macam ini, ya tak kamu takut wong. Jadi faedahnya ilmu tasawuf itu untuk membersihkan hati. Faedahnya ilmu tasawuf itu. Ini pak pokok yang penting ini. Jadi ilmu tasawuf, tolekat, suluk, faedahnya untuk membersihkan hati. Supaya hati kita jangan ditengok oleh siapa? Setan. Tahu. Ya hati jangan ditengok tahu. Saya tak. Heeh. Nah, kalau tidak belajar ini, tahu pasti nunggu biarpun kamu ustaz, biar kamu FAG, MAG, tuh nunggunya kamu tak baca dah di sini. Nah, yang baca ngajak sini ni uangnya hatinya bisi, hidayah baik, bisi tunjuk. Jangan mulut ini, ya Tuhan tulis aku suami hatiku dengan hidayahmu. Nah itu ampuni kesalahanku ya. Jangan aku kau serahkan kepada yang lain. Nah itu dari serahkan kepada yang lain, serahkan kepada Tauhid. Nah Tauhid, Tauhid, pemimpin. Alladzi nakafaru awliyaihi, awliyaihi Tauhid. Kami serahkan untuk mengungkapi. Itu kan kami mengiman mengungkapi itu kisah. Mungkin takut yang kalau sahabat tahu belajar ini, kalau tak takut itu. Tidak. Kalau ngomong tadi ini banyak benci yang dah setuju, sebenarnya Allah. Asal kita jangan benci Allah. Asal kita jangan benci Allah. Tapi kita disetujui Allah. Kita ditariknya kalau Allah tak setuju, ditariknya, diajaknya. Bukain jalan pelajaran itu. Okey? Sehingga kita mengenal hati kita. Hati kita ini kan banyak yang kotor. Karena mengisi kekotoran hati inilah satu-satunya jalan ilmu ini, belajar itu ini. Kalau tidak belajar yang ini, biar dia kiai bisa, biar dia profesor lah. Kotor hatinya, mesti tahu dia. Ilmunya ilmu tahu. Ngajak orang sesat. Kalau kita ngomong itu salah. Wah, abu ni kata apa-apa ni, abu ni. Dia kata apa-apa ni. Tapi kalau kami sudah dekat dengan Allah, jadi kita mengenal dengan adanya ilmu terdekat. Sebab kita mengenal hati kita, penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Setelah itu, kita langsung mengenal diri. Mengenal diri, mengenal nafsu. Nah, barang siapa mengerjakan nafsunya itu, bisa mengerjakan akan Tuhan. Nafsu itu diri. Kita kenal diri. Pasti kita akan tahu pada Tuhan. Seperti sabda Nabi SAW, Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Dengan barang siapa mengetahui nafsunya, itu dirinya, pasti dia mengetahui. Sebab kalau diri itu bahasa gitu, kalau nafsu itu kan bahasa Arab, nafsu. Kalau bahasa orang-orang yang banyak berilmu ini, orang yang bongkar segala macam, itu naf, mencari nafas itu dia Tuhan, diri itu aku ini Tuhan. Tapi kalau kita di sini tidak, kita kenal nafsu kita, diri kita ni, kalau kita kenal dan tahu diri kita nafsu itu namanya kita tahu dengan
Tuhan. Kata Nabi ya, mana ada panah tahu, mana baru. Barang siapa mengetahui ia akan nafsunya, nafsunya itu mencari akan Tuhan. Tuhan. Barang siapa mencari akan hatinya, mencari akan nafsunya. Dan barang siapa mencari akan nafsunya itu mencari akan Tuhannya. Dan barang siapa mencari akan nafsunya itu bersifat dengan apa, niscaya mengetahui ia akan Tuhan ini bersifat dengan kaya. Jadi kalau kita tengok tadi kita papa saja lemah, ya? Papa itu tidak apa. Kita mengetahui, wah Tuhan itu mempunyai sifat kaya. Nah, jadi jangan apa yang ada pada diri kita, kaya no, nggak bersambung. Diri kita ini asli tidak ada ke, tidak ada ni kan. Tidak ada tempat pasal nengok, tidak pasal nengok. Nah, dilengkapi. Nah, melengkap ini kekayaan Tuhan. Datangnya tinggal kita sabuk tadi dengan kalimat. Kalau kita tadi tidak lama tidak terasa bahwa kita nengok dewek, ngomong dewek. Nah, kita rezeki tadi kita cabut dengan kalimat itu, perasaan kita dewek itu kita buang. Kita kembalikan kan? Firman Allah. Jadi kekayaan Allah ini yang ada pada kita. Nah, ini awang yang disenangi oleh Allah. Apa yang disenangi oleh Tuhan? Kalau kita disenangi oleh Tuhan, kita tidak senang di pelajaran ini. Tidak senang. Tidak setuju. Ya, kalau kita setuju, ya berarti orang itu disenangi oleh Tuhan. Ya. Tuhan itu kan setan ini kan. Nah, kapan jadi setan? Hawa, nafsu, syahwat, dunia. Itu yang bercampur. Ini dia paling benci, tegak dulu dia paling benci. Kalau dia benci dengan pasangan ini, kajian kita ini, berarti dia benci dengan diri dia dewek. Dia benci dengan diri dia dewek. Kapan dia benci dengan diri dia dewek? Benci dengan Allah. Allah punya swarga, punya neraka. Jika kau benci dengan aku, kau tidak senang. Sudah, ini nah, sudah siap galak. Galak kau siap ini. Tinggal dia. Kita tak peduli bahawa nak benci, nak senang, nak setuju, tak setuju lah itu. Kalau kita sudah tahu, kan kita, kenapa kamu macam mana, belajar, nak apa, tak setuju, bahawa tak setuju. Kalau kamu nanti, galak tak kamu menurut orang kita? Tak galak, kena tahu, tak tahu tempatnya, tak tahu. Memang kapan nak ke swarga-swarganya, nak kena aku-nya. Nah, yang takut balik. Uang nyanyi, galak di kota itu. Nah, galak itu. Ya, galak di kota itu. Kalau Abu Namalak di kota itu. Namalak. Sampai orang terbenci-benci kota itu. Banyak. Kita habis ke sini. Barang siapa mengetahui akan hatinya, saya mengetahui akan Tuhannya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya, itu niscaya mengetahui akan Tuhannya. Yang barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan papa, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan kaya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hina, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan mulia. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan do'if, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan kuat. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan lemah, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya yang bersifat dengan kuasa. Dan lagi, barang siapa mengetahui ia akan nafsunya itu bersifat fana, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan bako. Dan barang siapa mengetahui ia akan nafsunya itu bersifat dengan hadas terbaru, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan qadim.
dan barang siapa dan barang sebagainya daripada segala sifat yang lazim antara Tuhan dan hamba. Jadi kita ada hubungan. Kalau kita nih ketika sifat apa nih pakai sama punya apa itu yang masuk kali yang juga tadi pakai sama punya apa. Jadi kalau kita tahu bahwa kita langsung berhubungan dengan Allah. Apa langsung berhubungan ini hak Allah, jadi Allah. Yang pertama Allah layak itu. Layak. Ini. Ya lah. Itu kita tahu. Antara hamba dan Tuhan itu. Sifat hamba, ubudiyah ya. Ubudiyah itu hambaan. Jadi kita nurut. Kalau sifat Tuhan uluhiyah, rububiyah. Nah, sifat Tuhan yang ada pada Tuhan di rububiyah itu dinyatakan di penglihatan, di kuping, di mulut, di gerak dia badan. Nah, kalau orang itu benci dengan kita, laknatlah itu dia. Laknatlah itu dia. Apalagi nak benci tidak setuju dengan pelajaran kita. Ya, sudah saya. Siapapun juga. Kalau dia ada nasib, ya, bahagia yang dikendali oleh Allah, yang dia ada gitu. Macam ibu dia, yang depan ibu dia mencari ini. Kapan bertemu, ya lah, cepat. Jadi kita sekurangnya sudah mengetahui diri kita sebagai hamba Allah yang dipilihnya untuk dekat kepada Allah. Nanti, jadi kita tahu harga nilai diri kita ada. Jangan nilai diri kita diukur dengan pendidikan, dengan sarjananya, dengan pangkatnya, dengan harga. Jangan tinggalkan lo. Nah, kalau kita tahu bahwa diri itu dia kira sebagai hamba-Nya, inilah harga diri kita ini sejarah. Ya, kekayaan Allah, kebesaran Allah. Ini nilai. Kalau di sana kayak segala apa yang kita banggakan di dunia, kita pasti akan nebusnya. Tapi kalau kita sebagai hamba itu, dikasih sayangnya, diredonya, yang pikiran, terbuka ya, hambaku. Ya ayuhan Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hai, jiwa yang tenang. Nah, kita kan kalau sedang ngaji tenang, jiwa itu tenang. Ada tegangan, kita hidup ada tegangan. Ini kembalilah kepada kita kembali. Jadi belum pisah nyawa kita dengan badan, kita sudah kembali. Kita kembali lebih dulu. Berarti kita tidak sudah dengan seorang Allah. Hati kita sedang dengan Allah hati-hati. Waktu bahwa maaf mengenai. Jadi, masuklah ke dalam rombongan dan masuklah ke surga. Tidak payah lagi, Tuhan. Nah, enggak ada pikir. Enggak. Kalau yang ngaji ini sudah lihat kau lagi mundur. Ya. Kau baru nak sekolah, baru nak keluar. Tidak salah belajar ini. Kaget kau ini. Nah, takutnya kau ini. Enggak kalau sudah ngaji ini, takut juga. Enggak ada. Nah, tidak tahu ujungnya ini. Ujungnya ini sudah tahu. Kalau ujungnya kita tidak tahu, takut juga nggak sudah. Pasang setahun kemudian. Nah, ini. Jadi ada hasil. Kalau di masjid ini ada hasil. Kita belajar ini ada hasil. Jadi berapa dapat? 52. 5. Makna nanti kali 5. Tapi kapan kau cari di luar sana? Mana yang hebat? Cari sendiri. Kalau bila perlu katanya, Mang aku ini masih dalam kekafiran. Mana mau pergi? Nah, kau tanya. Mana akan supaya jadi orang iman yang benar? Iman yang oke. Kan kita ni ada iman, orang yang iman pasal. Ada orang yang iman mengapa? Ada orang yang iman baik, solat. Iman yang baik. Yang keempat kafir. Keempat. Nah, kalau orang ini jadi beriman yang benar itu dia jalan itu. Tapi kalau dia iman pasal, munafik, tahu, kita ganti kita berjalan. Paham ya? Nah, jadi nanti ini jelas kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
saking kelihatan lagi lanjutkan ini Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang masuknya 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 tekad masuknya lagi ini dari masuknya masuknya saling alhamdulillah. Assalamualaikum. Pelajaran kita ini uang